Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mata kuliah instrumen dasar. Materinya tentang cara penggunaan dan pemeliharaan turbidimeter dan densitometer. Next, di sini saya tidak sendirian. Perkenalkan dulu, sebelumnya saya Imam Al-Fauzan dari kelas D3 TLN Rek A. Dan ada teman saya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ranan Huwaida Filjana dari D3 Rek A. Ya, selanjutnya. Karena saya nama saya Abdul Magana dari REKA. Oke, langsung saja. Di sini masuk ke materi, yaitu alat yang pertama yaitu turbidimeter yang akan dibacakan oleh Ranan. Baik, alat yang pertama berupa turbidimeter. Turbidimeter merupakan pengukuran optik dari hamburan sinar yang dihasilkan oleh suatu larutan. Hamburan sinar ini terjadi karena interaksi antara sinar yang diberikan dengan partikel suspensi yang terdispersi dalam larutan. Metode yang biasa digunakan untuk mengukur turbiditas suatu larutan adalah turbidimetri dengan suatu alat yang disebut turbidimeter. Next. Fungsi atau kegunaan. Yang pertama, turbidimeter digunakan untuk mengukur kekeruhan suatu larutan. Yang kedua, turbidimeter digunakan dalam pengolahan air bersih untuk memastikan bahwa air yang akan digunakan memiliki kualitas yang baik dilihat dari tingkat kekeruhannya. Selanjutnya, prinsip kerja yang akan dijelaskan oleh Imam. Selanjutnya, tentang prinsip kerja alat turbidimeter. Sinar yang datang mengenai suatu partikel, ada yang diteruskan dan ada yang dipantulkan. Maka sinar yang diteruskan digunakan sebagai dasar pengukuran. Alat akan memancarkan cahaya pada media sampel, dan cahaya tersebut akan diserap, dipantulkan atau menembus media tersebut. Cahaya yang menembus media akan diukur dan ditransfer ke dalam bentuk angka. Berikut itu adalah ada gambar prinsip kerja dari alat turbidimeter. Nah, next. Selanjutnya ada bagian-bagian alat dari turbidimeter. Yang pertama ada bagian sumber cahaya. Biasanya berupa lampu LED atau laser yang menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang. Yang kedua ada sel pengukur atau kuvet, yaitu tempat sampel cairan yang akan diukur kekeruhan suatu larutan. Yang ketiga ada detektor cahaya, yaitu sensor yang menangkap intensitas cahaya setelah berinteraksi dengan partikel dalam sampel. Selanjutnya optik reflektor, yaitu yang mengarahkan cahaya ke arah yang diinginkan untuk mendeteksi hamburan cahaya. Selanjutnya ada layar tampilan atau layar kontrol, yaitu untuk menampilkan hasil pengukuran dan mengontrol alat. Yang terakhir ada kalibrator, yaitu digunakan untuk memastikan akurasi pengukuran dengan mengkalibrasi alat menggunakan standar tertentu. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Saftanaya. Cara kerja turbidimeter. 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Homogenkan sampel sebelum dilakukan pengukuran. 3. Tuangkan sampel ke dalam
sel hingga garis batas atas sel. Keempat, usap sel menggunakan kain atau tisu bersih untuk menghilangkan noda air atau bekas jari. Next slide. Kelima, masukkan sel ke dalam kompartemen turbidimeter lalu tutup. Keenam, lakukan pembacaan turbiditas sampel. 7. Tekan tombol red untuk membaca sampel dan catat hasilnya. Next slide. Tata cara perawatan turbidimeter. 1. Untuk kalibrasi, alat harus dilakukan pemanasan 30 menit. 2. Tidak boleh memegang tempat sampel secara langsung, agar tidak ada bekas sidik jari yang menempel. 3. Alkohol dan kain halus untuk membersihkan bagian kuper. Next slide. Keempat, diletakkan di tempat yang rata, jangan diletakkan di tempat yang miring. Kelima, setiap hari alat perlu dibersihkan dari debu dengan menggunakan lap kering. Selanjutnya, tentang desimeter yang akan dibacakan oleh Ranan. Ya, alat yang kedua berupa densitometer. Apa pengertian dari densitometer? Densitometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur density atau kerapatan zat cair secara langsung. Penentuan bobot jenis dengan densitometer didasarkan pada pembacaan seberapa dalamnya tabung gelas tercelup dengan skala dibaca tepat pada meniskus cairan. Next, prinsip kerja. Imam. Oke, yang selanjutnya alat yang kedua yaitu prinsip kerja densitometer. Prinsip kerja densitometer yaitu menggunakan prinsip kerja Archimedes. Pengawal yang perlu dilakukan yaitu larutan zat cair yang sudah diukur massa jenisnya ditempatkan pada sebuah tabung kaca. Selanjutnya, Anda bisa mencelupkan densitometer secara perlahan-lahan dan setelah itu tunggu hingga posisi stabil dan massa jenis zat cair pun sudah dapat dibaca pada alat densitometer. Next. Yang selanjutnya bagian-bagian alat densitometer. Yang pertama ada tabung pengukur, yaitu sebagai tempat sampel cairan yang diukur densitasnya atau kerapatan cairan. Yang selanjutnya ada sensor getaran atau osilator, yaitu digunakan untuk mengukur perubahan frekuensi getaran untuk menentukan densitas. Yang selanjutnya ada skala pengukur, yang biasanya berupa tabung dengan skala yang menunjukkan densitas pada alat densitometer. Yang selanjutnya ada termometer, yang berguna untuk mengukur suhu sampel karena densitas bisa dipengaruhi oleh suhu sekitar. Yang terakhir ada layar tampilan atau layar kontrol, yang biasa untuk menampilkan hasil pengukuran densitas secara otomatis pada alat densitometer. Ya, next. Yang akan dibacakan oleh teman saya, Naya. Silakan. Cara kerja densitometer. 1. Siapkan alat dan bahan. Kedua, celupkan densitometer ke dalam gelas ukur yang telah diisi sambal. Kemudian baca skala yang setara. Lakukan pembacaan skala dari atas ke bawah. Next slide. Jika densitometer celup seluruhnya, berarti massa jenis zat cair sampel lebih kecil dari densitometer. Jika mengambang, berarti massa jenis cair lebih besar dari densitometer. Ketiga,
Catat skala yang tertera lalu bandingkan massa jenis terukur. Next slide. Cara perawatan densitometer. 1. Sebelum digunakan, alat harus terbersihkan terlebih dahulu dari debu menggunakan lap atau tisu. 2. Jika alat terlalu kotor, sebaiknya dicuci terlebih dahulu dengan air dan sabun sampai bersih, kemudian lap sampai kering. Terima kasih. Yang selanjutnya ada cara perawatan. Sudah digunakan, cuci alat dengan air dan sabun sampai bersih, kemudian dilap sampai kering. Yang terakhir ada siman alat dalam wadah atau kotak dan susun dengan rapi. Next. Yang terakhir ada kesimpulan dari materi yang tadi kelompok kami sudah sampaikan, yaitu mengenai dua alat. Yang pertama turbidimeter dan densitometer. Turbidimeter digunakan untuk mengukur kekeruhan suatu larutan, sedangkan alat densitometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur density atau kerapatan zat cair secara langsung. Demikian paparan presentasi dari kelompok 7 instrumentasi dasar. Densitometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur density, kerapatan zat cair, secara langsung. Beberapa fungsi densitometer adalah 1. Mengukur densitas zat cair secara langsung, 2. Mengukur densitas gas, dan 3. Mengukur optical density atau derajat kegelapan pada fotografi atau permukaan benda, 4. Mengukur perbedaan area transparansi pada film negatif atau positif 05. Mengukur konsentrasi zat terlarut dalam larutan. 6. Mengukur kadar air dalam minyak goreng atau minyak tanah. 7. Mengukur kualitas produk industri grafika. Bagian-bagian density check. 1. Layar display menampilkan hasil pengukuran. 2. Tombol on-off dan tombol kontrol. 3. Sensor pengukuran probe. 4. Megang probe. 5. Kabel penghubung probe. 6. Tempat baterai. 7. Filter pembanding kalibrasi. Ini kalau yang ini 3. Ini kok tadi kok baru ini kok 0,86. Itulah pokoknya ya.